seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Maka insya Allah, saya ingatkan kepada Anda, Rudi Simamora, Anda berada di bumi Tuhan kami Allah, Anda tidak akan bisa pergi dari bumi ini. Artinya Anda kemanapun akan saya kejar. Maka sebelum kami berbuat, kami minta kepada aparat kepolisian, silakan tegakkan supremasi hukum atas orang yang satu ini. Jika hukum tidak ditegakkan pada kami, berarti itu hak kami, darah dan dagingnya. Allah. Oke, Sobat Waras, terima kasih ya. Tetap setia menantikan video-video dari saya. Jadi, begitulah cara mereka mengintervensi hukum. Untuk menangkap seorang Rudi saja, mereka itu harus membuat gerombolan yang sangat besar, berkoar-koar terus, bahkan ya selalu ya mengancam kondusivitas ya dari negara ini, karena ancaman mereka selalu halal darah, ya, ancaman mereka selalu nyawa taruhan. Padahal sebenarnya ini hal yang sangat sepele. Ya, ayo dalil dijawab dengan dalil. Ya, jangan kerja kau hanya berkoar-koar tentang iman Kristen, tapi ketika ada yang counter, Anda kejang-kejang. Ini yang sangat-sangat miris. Menjadi mereka bebas aja berkata apa-apa, tapi kalau kita yang mengcounter, itu langsung kesurupan, langsung kejang-kejang, dan itu akan mereka viralkan karena memang mereka sangat takut ketika kebenaran itu dibuka. Gitu kawan-kawannya. Oke, saksikan video ini sampai tuntas. Semoga ini mencerahkan ya. Dan ternyata Bung Rudi sudah ditangkap. Katanya sudah di sel, tapi katanya masih kurang saksi ya. Dan salah satu saksi mereka namanya Julius. Entahlah apakah ini Julius HNC atau Julius yang lain, saya nggak tahu. Mengerikan kawan-kawan. Dan ternyata mereka ini memiliki imam besar. Imam besar mereka katanya Rizik Syihab. Ya begitulah kawan-kawan. Kita doakan ya supaya Bung Rudi Simamora tetap kuat, tetap teguh imannya, dan tetap berjuang ya menyatakan kebenaran. Oke, selamat menyaksikan. Tuhan berkati. Kan sudah dihapus YouTube-nya, sudah dihapus Izzah wal Muslimin. Alhamdulillah, saya kasih warning 24 jam kepada mereka. Ustadz Zulkifli Rangkuti, Sumatera Utara, Masya Allah. Nah, bagaimana beritanya? Mari kita saksikan bersama-sama kepada Ustadz Zulkifli. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan ini, pertama adalah setelah terjadinya pergolakan di Sumatera Utara terhadap isu-isu yang memang sahih adanya, info A1, alhamdulillah, maka saya melakukan hubungan-hubungan baik kepada kawan-kawan, para mujahid-mujahid yang ada di seluruh Sumatera Utara, wabil khusus Kota Medan, dan kami mengecek lokasi rumahnya di Simalingkar B. Hingga akhirnya kita putuskan memakai ormas FIB untuk membackup adik-adik kita. Maka saya melakukan hubungan kontak langsung sama Kasat Polrestabes Medan, Bang Ahyan. Saya ingatkan kepada beliau, jangan main-main, jangan macam-macam. Kalian tahu siapa saya di Sumatera Utara, ya. Saya tidak kenal yang nama yang lain kecuali Izzah wal Muslimin. Alhamdulillah, saya kasih warning 24 jam kepada mereka agar mereka menangkap langsung pelakunya, atau kami di Maras Laskar FIB akan turun ke sana dan kami siap untuk sekalian awal syahidan. Itu mulai otomatis syahid. Allah peduli. Allah Akbar. Maka mereka mayoritas di sana, kami nggak peduli. Alhamdulillah bikuli hal. Berkat banyak-banyak selawat Rasulullah SAW, dan kita banyak berdoa agar jangan dijumpa dengan musuh yang kuat. Alhamdulillah. Tadi pagi kita dapat informasi bahwasanya si kafir Harbi ini sudah diamankan tadi malam dan tepatnya masuk ke Polres Medan tadi jam 8 pagi. Alhamdulillah, saya connect langsung kepada Kasat Polres Medan, Pak Ahyan, dan dia membenarkan itu semua, dan kita ucapkan apresiasi kita kepada Bang Ahyan, dan insya Allah sebagai barang bukti bahasa Haroki fil Islami, kita nanti malam mau berkunjung ke Polres Medan, menunjukkan, mau tahu betul apa tidak ditangkap, kan gitu. Nampak apa tidak dia. Dan kalau nampak nanti saya akan video, dan insya Allah terjagalah kondusivitas umat Islam Sumatera Utara. Hanya saja kawan-kawan yang ada di grup ini, Zoom ini, berilah kami doa. Karena apa? Sampaikan kepada kami, kirimkan Al-Fatihah kepada kami, kirimkan kepada kami Ayatul Kursi, agar kami kuat mengawal kasus ini, agar dia dikenakan pasal penista agama. Dan ada tanggapan dari kawan-kawan, Ustaz Jul, kan sudah dihapus YouTube-nya, sudah dihapus tayangannya, apalagi diributkan. Bangsat, saya bilang. Kami punya rekamannya. Kami nggak takut, kami akan proses semua ini. Karena apa? Karena pasal 29 itu, negara menjamin tiap-tiap agama untuk menjalankan keyakinannya masing-masing,
menurut keyakinan masing-masing. Keyakinan kami Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan seluruh pencipta alam. Jadi ini kawan ingin mengganggu proses kan gitu. Hingga akhirnya kita gas, kita hisbah dia. Alhamdulillah, wallahi wa rasulillah, tadi tepatnya 15 menit yang lalu Bang Ahyan bertelepon sama saya, dibenarkan sudah ditahan, sudah ditangkap, dan insya Allah tinggal mencari satu saksi untuk menguatkan agar masuk dalam sel. Saya rasa itu saja informasi ini saya sampaikan di Masjid Al-Muhajiri, Kota Medan, Sumatera Utara. Saya Ketua Umum Ormas Islam Forum Islam Bersatu tingkat DPP Sumatera Utara, yang imam kami adalah Habibana Muhammad Rizik Syihab. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atas nama YouTube Anak Bata dan nama kafir harbinya Rudi Simamora sudah ditangani oleh kawan-kawan kita yang luar biasa ingin membela agama Allah ini, dan di backup penuh sama Forum Islam Bersatu tingkat DPP Sumatera Utara. Saya hamba Allah yang fakir bernama UZR, kalau di Sumatera Utara disebut UZR, Pusat Zulkifli Rangkuti, SPDI. Saya suku Batak Mandailing. Alhamdulillah masalah itu sudah selesai, tadi malam sudah diamankan, dan tadi pagi jam 8 lewat sudah sampai kafir harbi itu di Polrestabes Kota Medan, dan itu kita apresiasi kepada Kapolrestabes Medan yang kebetulan tidak seakidah dengan kita, tetapi alhamdulillah dia begitu apresiasi terhadap hal ini, sudah ditangkap dan sudah ditahan. Dan sekarang dibutuhkan 2 saksi. Saksi yang pertama sudah ada, yaitu Saudara Julius. Ya, saksi yang kedua insya Allah akan kita usahakan sore ini agar dia menjadi tersangka nantinya untuk ditetapkan penista agama. Pesan saya, hentikan semua video-video yang mungkin masih ada sama kita, jangan di-share lagi, karena sudah selesai, sudah ditangkap, sudah ditahan. Dan ntar malam, saya akan datang sama kawan-kawan untuk menyaksikan si kafir harbi bangsat ini, betulkah ditahan, atau sudah sampai mana kasusnya. Tapi informasi ini sahih. Asbab, karena saya tadi pagi ditelepon sama Kasat Polrestabes Medan, Abang Ahyan, beliau mengatakan memang sudah diamankan. Bahasa Medannya ditahan, kalau bahasa kita kan diamankan, sudah diamankan dan sudah sedang di BAP sama juru periksa, dan insya Allah tersangka penista agama. Jadi insya Allah sudah selesai kawan-kawan netizen. Kita hanya menguatkan barisan kita di Kota Medan, Sumatera Utara, dan saya bertanggung jawab mengawal kasus ini. Iskariman au musyahidan. Saya cuma tinggal 2 nih, saudara. Tinggal 2. Apa itu? Mati dibunuh tengah jalan atau masuk penjara. Karena banyak kasus pemurtadan yang saya tangani, banyak ruko rumah toko yang jadi gereja yang kami tutup karena tidak berdasarkan SK rumah bersama. Ya, jadi kita nggak anti Kristen, tidak. Bahkan pernah FPB membantu mendirikan gereja. Ya pernah. Kita Islam rahmatan lil alamin. Tapi kalau ruko jadi gereja, lepok lah kan, itu bahasa Medan. Dan insya Allah sudah selesai kawan-kawan. Jadi nggak usah kepo lah bahasa-bahasa biar sekarang, nggak usah baper. Tapi kita tak apresiasi kepada semua jundullah, tentara-tentara Allah, dan sedikit pun tidak berpengaruh sama toleransi umat Islam di Sumatera Utara. Umat Islam Sumatera Utara, wabil khusus yang bersuku Batak, suku Mandailing, suku Jawa sudah paham ini semua. Ini bagian daripada orang-orang yang tidak suka dengan keberagaman dan toleransi Sumatera Utara. Jadi saya rasa sudah selesai. Mudah-mudahan doakan kami agar kami insya Allah tetap istiqomah fi sabilillah. Doakan kami agar kami mendapatkan bantuan-bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dalam minta maaf, afwan jiddan, finansial dan pergerakan, kekuatan dana dan pergerakan, karena tidak ada kekuatan tanpa dana yang diberikan kepada para jundullah. Kami tetap makan nasi goreng, kami tetap makan dan minum kopi. Nah, kalau tidak ada dana pergerakan itu, ya agak lemah dan lemotlah pergerakan itu. Saya rasa itu saja, mudah-mudahan insya Allah ada perang. Saya sudah terhubung dengan istrinya anak Batak ya, dan benar ceritanya begini. Jam subuh datang 10 orang, kata sekitar 10 orang ke rumah beliau dan diketuk. Kamu namanya suruh di Simamora ya, katanya. Ya, kenapa bang, katanya kan. Apa kerja kau ini, katanya. Kau menghujat gini-gini. Apa sudah lihat orang, katanya. Enggak ada itu, lihat ini kan video kau, ini video kau. Enggak tahu gitu bang ya. Tapi ini bajunya baju kau, katanya kan. Masa dari baju, akhirnya ayo tak ditangkap dia. Sudah itu istrinya cerita, apakah itu tidak menanyakan surat penangkapannya? Itulah suruh dibilang, mana suratnya, katanya. Waktu itu dibawa dia sama RT ya. Enggak ada nanti di kantor polisi, katanya. Jadi kita kadang diperlakukan seperti teroris, kawan. Padahal kita enggak teroris, kita hanya berapologet. Inilah NKRI harga mati, kawan. Kalau mereka diperlakukan baik-baik, kayak Yaya Walau ini kan dijemput baik-baik naik mobil bawa ya.
Kalau kita diperlakukan seperti teroris, harusnya tunjukkan dulu suratnya. Ini surat penangkapan, kan resmi ya kawan-kawan ya. Jadi aku tadi sudah menghubungi pengacara. Nah, pengacara sudah meminta fotonya karena kan untuk masuk ke sana harus ada surat kuasa. Jadi diambil pertama surat kuasa dari istrinya, itu langkahnya kawan. Biar bisa polisi masuk ke dalam kantor, pengacara masuk kantor polisi. Mudah-mudahan besok sudah ada kabar dari pengacara hari Selasa, hari Rabu saya sudah mungkin mengirim pengacara dari Jakarta ke Medan. Saya Rahmat Baikuni dari depan Masjid Nurul Hidayah bersama Ketua DKM dan juga beliau adalah Ustadz Indra Suheri MA, mewakili jamaah Masjid Nurul Hidayah dan juga Forum Umat Islam Sumatera Utara dengan ini menyatakan sikap bahwa apa yang dilakukan oleh saudara siapa? Rudi Simamora dan beliau berasal dari Medan itu merupakan sebuah bentuk penodaan kepada umat Islam seluruh dunia. Seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Maka insya Allah, saya ingatkan kepada Anda, Rudi Simamora, Anda berada di bumi Tuhan kami Allah, Anda tidak akan bisa pergi dari bumi ini. Artinya Anda kemanapun akan saya kejar. Maka sebelum kami berbuat, kami minta kepada aparat kepolisian, silakan tegakkan supremasi hukum atas orang yang satu ini. Jika hukum tidak ditegakkan pada kami, berarti itu hak kami, darah dan dagingnya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Baik, wafillah. Di masa Rasulullah SAW ada seseorang yang bernama Abu Sarah. Dia orang kepercayaan Rasulullah SAW. Saking cerdasnya, Rasulullah memilihnya untuk menjadi juru tulis Quran. Namun dia dengan kemunafikannya, ternyata dia mencari dunia, diam-diam dia menjual iman Islamnya kepada bangsa para pembesar kafir Quraisy Mekah. Ketika Rasulullah memerintahkan menulis Al-Quran surat An-Nisa, dia rubah satu kalimat aliman menjadi azizan atau hakim, azizan hakiman. Maka Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril, dan apa kata Rasulullah? Walaupun dia sudah bertobat dan meminta maaf, tapi Islam punya hak atas darahnya dan nyawanya. Artinya, Rudi Simamora, sekalipun kamu sudah meminta maaf kepada kami umat Islam, Allah punya hak atas nyawa kamu, jiwa ragamu sudah ditunggu di api neraka jahanam. Allahu Akbar! Sekali lagi pada aparat kepolisian, jika Anda melakukan penegak hukum, kami tunggu supremasi hukum yang Anda tegakkan. Jika tidak, maka kami akan bergerak. Betul? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.